Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selva Eka Ramadhani dengan NPM 21024010010. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang urban farming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selva Eka Ramadhani dengan NPM 21024010010. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang mengenai urban farming. Apa sih urban farming itu? Urban farming atau pertanian kota merupakan praktik budidaya, pemrosesan, dan distribusi bahan pangan di dalam atau di sekitar kota. Pertanian urban juga bisa melibatkan peternakan, budidaya perairan, warna tani, dan hortikultura. Dalam arti luas, pertanian urban mendeskripsikan seluruh sistem produksi pangan yang terjadi di perkotaan. Berikut adalah contoh urban farming. Dapat terlihat dalam gambar bahwa proses pemproduksian dan pendistribusian pangan dilakukan di dalam kota atau di sekitarnya. Ciri-ciri urban farming. Ciri-ciri urban farming yang pertama itu SDM-nya merupakan penduduk kota. Gaya hidup sehat menjadi kebiasaan masyarakat kota. Produktivitas penggunaan lahan yang sempit. Dikarenakan di kota lahannya memang susah, lahan kebanyakan adalah lahan sempit, maka urban farming dapat meningkatkan produktivitas lahan tersebut. Menggunakan SDA kota seperti air limbah untuk irigasi. Kemudian memiliki dampak positif dan dampak negatif. Mengapa urban farming itu penting? Karena yang pertama, terdapat kebutuhan pangan yang sehat dan segar di perkotaan. Karena ada kebutuhan pangan yang sehat dan segar, maka dilakukan urban farming. Karena urban farming itu dapat dilakukan secara mandiri di rumah ataupun di daerah perkotaan, di dalam keluarga maupun di atas gedung seperti itu, seperti dalam contoh sebelumnya. Yang kedua, menjadi salah satu peluang ekonomi bagi penduduk kota dengan tingkat ekonomi yang rendah. Yang ketiga, sebagai penyedia kebutuhan nutrisi bagi penduduk kota yang berada di bawah garis kemiskinan. Kemudian, dapat meningkatkan ketahanan pangan. Kemudian, manfaat urban farming. Yang pertama, menciptakan kota yang bersih dengan pelaksanaan 3R untuk pengelolaan sampah kota. Kemudian dapat menghasilkan O2 yang dapat meningkatkan kualitas kota. Dikarenakan banyak polusi di kota, maka dengan adanya urban farming ini dapat menghasilkan lebih banyak oksigen yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan udara yang ada di kota. Kemudian penghematan biaya transportasi dan pengemasan. Bahan pangan yang lebih segar. Kemudian dapat meningkatkan citra publik dari lingkungan yang bermasalah. Nah, di sini adalah beberapa contoh sistem budidaya urban farming.
Yang pertama adalah aquaponik. Aquaponik merupakan sistem produksi pangan, khususnya sayuran, yang diintegrasikan dengan budidaya hewan air, yaitu seperti ikan, udang, dan siput di dalam suatu lingkungan simbiosis. Di samping tersebut ada gambar dari aquaponik yang terdapat kolam yang berisi ikan, kemudian di atasnya ada tanaman-tanaman tersebut. Kemudian yang kedua ada hidroponik. Hidroponik merupakan budidaya tanaman yang memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah sebagai media tanaman. Dapat dilihat dalam gambar bahwa gambar tersebut tidak budidaya tanaman tersebut tidak menggunakan tanah, melainkan dengan memanfaatkan air yang sudah diberi nutrisi sebetulnya untuk pertumbuhan tanaman. Yang ketiga ada sistem budidaya vertikultur. Sistem ini merupakan teknik penanaman tumbuhan secara vertikal untuk menggunakan lahan yang terbatas. Dengan sistem ini dapat sangat menguntungkan bagi suatu produksi yang hanya mempunyai lahan yang terbatas, lahan yang kecil dan sempit. Karena vertikultur ini penanamannya sangat unik karena disusun seperti itu dan tidak memakan banyak tempat dan akan meningkatkan produktivitas lahan yang sempit tersebut. Kemudian yang keempat adalah wall gardening. Sistem ini termasuk ke dalam jenis budidaya tanaman vertikal. Namun, wall gardening menggunakan tembok atau dinding untuk menempatkan model pertanaman. Wall gardening ini juga biasanya digunakan untuk menanam tanaman hias seperti bunga-bunga seperti itu. Penghambat perkembangan urban farming. Yang pertama, kurangnya pengalaman atau pengetahuan tentang urban farming. Yang kedua, minat masyarakat kota yang rendah terhadap pertanian. Yang ketiga yaitu banyaknya lahan yang terkonversi ke sektor non-pertanian. Dampak positif urban farming. Perkotaan akan tampak lebih hijau dan sehat. Masifnya pembangunan di perkotaan menyebabkan tergusurnya ruang-ruang terbuka hijau. Hilangnya ruang terbuka hijau sangat mempengaruhi kestabilan ekosistem lingkungan, sekaligus meningkatkan polusi yang mana berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat kota. Kemudian yang kedua yaitu menjaga ketahanan pangan. Proses urbanisasi yang menyebabkan tingginya laju pembangunan turut mengeliminasi keberadaan lahan pertanian di perkotaan. Kota tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Permintaan akan bahan makanan yang tidak tercukupi akan menyebabkan inflasi harga. Kemudian yang ketiga, urban farming untuk pemberdayaan masyarakat. Urban farming tentu dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan produktif yang bisa diikuti oleh masyarakat banyak. Tidak hanya sekedar kegiatan pemberdayaan komunitas, urban farming juga dapat menunjang kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri melalui pemasaran hasil panen urban farming. Lalu dampak negatif urban farming. Kesalahan pada praktik urban farming dapat menyebabkan meningkatnya polusi udara serta pemborosan energi, terutama air. Pemasaran produk urban farming. Pemasaran produk urban farming juga dapat dilakukan secara online di dalam e-commerce atau marketplace. Di sini saya mencantumkan 2 contoh e-commerce yang melakukan pemasaran produk pertanian yang termasuk juga urban farming di dalamnya. Yang pertama yaitu adalah Tani Hub dan yang kedua adalah Agromart. Kedua aplikasi ini sangat mendukung
pemasaran produk bagi petani dan juga sangat memudahkan produsen dalam melakukan pembelian produk hasil pertanian. Ya, dan kedua aplikasi ini juga cukup mudah untuk digunakan. Sekian dari presentasi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.